Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Komuridadi, NRP 22232758, Prodi D3 Rekam Medis dari kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi dan fisiologi sistem pencernaan yang dipimpin langsung oleh dosen Henry Didi Harto, Skep Ners MPD. Yang pertama, mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Yang kedua, mulut adalah mulut atau rongga oral cavity atau cavum oris, merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal. Yang ketiga, tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara maskitasi, mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Fungsi mulut. Mulut mempunyai fungsi. Yang pertama itu jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Batas-batas mulut. Yang pertama, bagian depan rongga mulut, oral cavity, dibatasi oleh bibir. Yang kedua, bagian atas dibatasi palatum durum hingga palatum mole, atau mulut dibentuk oleh palatum lidah yang terletak di lantainya serta terkait pada tulang hyoid. Palatum durum atau keras adalah membran mukosa yang melekat pada jaringan tulang. Palatum lunak atau mole mempunyai pusat otot rongga dan banyak kelenjar mukosa pada lapisan submukosanya. Bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah serta pipi. C. Bagian-bagian mulut. Secara umum, mulut terdiri atas dua bagian, yaitu rongga mulut bagian luar, vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua, rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Bibir dibentuk oleh orbicularis oris muscle dan dilapisi oleh keraticet, strafiet, squamous epithelium. Otot yang menutupi bibir adalah orbicularis oris. Kedua, otot yang mengangkat bibir adalah levator anguli oris, dan yang ketiga, otot yang menekan ujung mulut adalah depressor anguli oris. Bibir membantu dalam proses berbicara, mengisap, dan menjaga makanan tetap berada dalam mulut. Pipi. Pipi adalah dinding yang menutup rongga mulut bagian samping, terdiri atas lapisan kulit subkutan dan yang berisi lemak
serta otot-otot wajah yang membantu dalam proses menghancurkan makanan. Otot yang terdapat pada pipi adalah buccinator muscle, sedangkan bagian dalam pipi merupakan bagian yang lembab dan tersusun dari epitel squamosa yang palatum. Palatum membentuk bagian atas dari rongga mulut. Fungsinya sebagai pelindung untuk memisahkan dari rongga hidung. Yang kedua, memperjelas ucapan kita, juga memperkuat melekatnya gigi tiruan. Palatum langit-langit terbagi menjadi dua, yaitu palatum burung, palatum keras. Tersusun atas tajuk-tajuk palatum dari sebelah depan tulang maksilaris. 2/3 bagian anterior atap rongga mulut dilapisi mukosa mengandung kelenjar mukosa kecil. Glandula palatinae menghasilkan mukos untuk melumasi makanan yang sedang dikunyah. 2. Palatum mole lunak terletak di belakang, yang merupakan lipatan yang menggantung dalam dapat bergerak, terdiri dari jaringan fibrosa dan selaput lendir. 1/3 bagian posterior berperan dalam proses menelan saat bergabung dengan dinding posterior faring atau menutup bagian jalan makanan dari saluran napas bagian atas. Gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah, 16 buah pada setiap rahang. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu incisif, disebut juga dengan gigi seri. Letak gigi ini ada di bagian depan. Fungsi gigi seri adalah untuk memotong atau mengiris makanan. Jumlah gigi seri pada anak-anak dan orang dewasa dalam setiap rahang adalah 8 gigi, 4 buah gigi di atas dan 4 buah di bawah. 2. Canina atau caninus. Gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Gigi taring ini mempunyai permukaan atau berujung tajam. Letaknya di sudut mulut dan berbentuk runcing. Fungsi gigi taring adalah untuk merobak makanan. Jumlah gigi canina atau caninus atau gigi taring pada anak-anak dan orang dewasa dalam setiap rahang adalah 4 gigi, 2 buah di atas dan 2 buah di bawah. 3. Premolar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham kecil. Letaknya di belakang gigi taring. Fungsi gigi premolar atau geraham kecil adalah untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Jumlah gigi premolar pada orang dewasa sebanyak 8 gigi, 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Sedangkan untuk anak-anak tidak mempunyai gigi premolar.
molar. Gigi ini disebut juga gigi geraham besar. Letaknya di belakang premolar. Fungsi gigi molar atau geraham besar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Jumlah gigi molar pada orang-orang dewasa sebanyak 12 gigi, 6 buah di atas dan 6 buah di bawah. Tetapi kadangkala gigi molar 3 bisa juga tidak tumbuh, dan seringkali juga ditemui gigi molar 3 tumbuh miring sehingga sering menimbulkan keluhan dan harus dicabut dengan jalan operasi. Sedangkan jumlah gigi geraham pada anak-anak bagian dan lapisan gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari mahkota gigi, bagian yang menonjol di atas gusi. Kedua, akar gigi, bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Yang ketiga, leher gigi, tempat bertemunya mahkota dan akar gigi. Bila gigi dibelah menjadi 2 bagian, maka akan tampak lapisan-lapisan berbeda yang membentuk gigi seperti email, dentin, dan pulpa. Email merupakan lapisan terluar pada mahkota gigi dan merupakan bagian terkeras di dalam tubuh manusia. Dentin terletak di bawah email. Dentin adalah bagian yang terbesar dari seluruh gigi, namun lebih lunak daripada ini. Terdiri dari air 3,2%, bahan organik, anorganik 17%, dan bahan anorganik terdiri dari 69%. Pulpa terdiri dari air 75% dan bahan anorganik 75%. Pulpa berisi pembuluh saraf, pembuluh dari darah dan limfa. Tugas dari pulpa adalah mengatur nutrisi makanan agar gigi tetap hidup, menerima rangsang, membentuk dentin baru bila ada rangsangan panas, kimia, tekanan, atau bakteri yang dikenal dengan dentin sekunder. Sekian dan terima kasih.